Mau belanja tapi males keluar rumah. Nanti kena macet, buang waktu, panas lagi cuacanya. Tapi di zaman teknologi gini gak usah ribet. Kan bisa online, pakai aja gadget yang aku punya. Tinggal klik ini, klik itu, langsung banyak pilihannya. Barang langsung diantar tanpa perlu repot. Yeay, barangku sudah sampai. Kali ini barang apa ya yang sampai? Coba buka-buka dulu paketnya. Paketku udah banyak banget nih di kamar. Wah, belanja online mudah ya. Hanya tinggal memilih saja apa yang disukai, lalu bayar melalui transfer. Nah, tapi ada nih salah satu dampak negatif kemudahan belanja online tersebut, yaitu dapat mempengaruhi gaya hidup masyarakat menjadi konsumtif. Jadi, apa itu perilaku konsumtif? Menurut Sumartono, perilaku konsumtif adalah perilaku yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional, seperti membeli sesuatu di luar kebutuhan. Perilaku konsumtif dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, di antaranya seperti duit kita menjadi habis, banyak barang yang tidak terpakai, bahkan sampai bisa terlilit hutang. Barang-barangnya mau dikemanain dong kalau gitu? Oh iya, aku jual aja barang-barang yang gak kepakai di Karosai. Lumayan barangku jadi berkurang, kantongku yang berisi. Uang yang udah kekumpul hasil penjualan dari Karosai akan aku tabung untuk keperluan yang lebih penting di masa depan. Selain itu, aku bisa menyisihkan uangku untuk sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang lain, misalnya untuk membantu anak-anak panti asuhan. Ada 3 tips mencegah perilaku konsumtif. Pertama, prioritaskan kebutuhan. Kedua, jadilah diri sendiri. Jangan ikut-ikutan orang lain. Ketiga, menabung. Yakin nih kamu masih mau konsumtif? Ayo, mulai sekarang kurangi perilaku konsumtif. Sekarang ini kalau lihat sosial media, banyak banget orang yang menyajikan kemewahan di sosial medianya. Dan gak sedikit nih, para followers atau orang-orang yang mengikuti sosial medianya jadi ketularan deh. Pengen kelihatan kaya, pengen kelihatan mewah. Tapi sayangnya dompetnya gak mampu. Jadi maksain, pay later deh. Budaya konsumerisme, hedonisme, dan materialisme sekarang tuh emang udah menyerang anak zaman now. Konsumerisme sendiri merupakan mentalitas serta gaya hidup yang boros. Dalam kehidupan konsumerisme, maka orang akan menghabiskan barang dan jasa yang tersedia secara berlebihan. Oleh karena itu, maka alam dan manusia dapat terganggu, bahkan bisa sampai rusak dan hancur. Konsumerisme juga bisa berarti suatu paham atau gaya hidup yang menganggap bahwa barang-barang mewah dijadikan ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan bahkan ukuran kesuksesan dalam hidup. Jadi dalam kata lain, konsumerisme juga bisa diartikan sebagai gaya hidup yang gak hemat atau boros. Sedangkan materialisme sendiri merupakan pandangan yang menganggap bahwa segala sesuatu itu hanyalah benda atau barang. Ekstrimnya, orang yang menganut paham materialisme ini gak ngaku adanya roh dan jiwa. Jadi, orang-orang yang menganut paham materialisme ini memperlakukan segala sesuatu, bahkan termasuk manusia, sebagai barang atau benda. Nah, kalau hedonisme berasal dari kata hedon dalam bahasa Yunani, yang punya arti kenikmatan atau kesenangan. Nah, jadi hedonisme ini adalah ajaran yang menganggap kenikmatan sebagai tujuan hidup. Penganut hedonisme atau kaum hedonis nih merupakan orang-orang yang hidup hanya untuk mengejar kenikmatan aja. Makanya nih, konsekuensinya mereka menghindari hal-hal yang gak menyenangkan buat mereka. Mereka juga mudah mengeluh ketika menghadapi berbagai kesulitan hidup. Seringkali ketiganya, konsumerisme, materialisme, dan hedonisme ini berjalan seiringan. Serem juga ya. Apa kalian juga termasuk orang-orang golongan ini? Coba deh kalian cek dulu kesehatan finansial kalian. Apa keuangan kalian mampu untuk menyokong gaya hidup kalian yang seperti itu? Kalau kalian mau ngecek nih, apa kondisi keuangan kalian udah sehat atau belum, kalian beruntung banget. Karena hal ini nih, kalian bisa ngecek keuangan kalian secara gratis dan konsultasi gratis juga ke CFP-nya Finansialku. Langsung aja tinggal isi form yang ada di description box buat ngecek. Setelah itu tim Finansialku akan menghubungi kamu untuk menjadwalkan jadwal konsultasi. Nah, buat kalian yang belum terjangkit, aku mau kasih tahu nih buat kalian antisipasi kenapa sih perilaku ini bisa terjadi. Yang pertama,
ketularan budaya dari barat. Ya, nggak bisa dipungkiri, sekarang penularan serta infiltrasi budaya berlangsung dengan sangat pesat. Jadi sebenarnya ketularan budaya dari barat ini merupakan salah satu faktor kenapa terjadinya budaya konsumerisme, materialisme, dan hedonisme ini. Yang kedua, pengukuran dinilai dari materi. Yang menjadi penyebab timbulnya perilaku konsumerisme, materialisme, dan juga hedonisme ini juga dikarenakan kesuksesan atau keberhasilan orang diukurnya dengan harta benda dan kehidupan yang mewah. Misalnya dengan kendaraan yang bagus, gadget mahal, fashion, dan sebagainya. Yang ketiga, ingin menunjukkan status sosial. Untuk menunjukkan status sosialnya seringkali ditunjukkan dengan hal-hal yang bersifat materi, seperti smartphone mahal, mobil keren, dan sebagainya. Yang keempat, perubahan gaya hidup ke digital. Sekarang tuh zaman udah berubah. Terdapat perubahan gaya hidup dari yang tadinya konvensional jadi digital, yang ditandai dengan berbagai perubahan penampilan. Nah, setelah kalian tahu nih apa itu konsumerisme, materialisme, hedonisme, dan bahayanya, sekarang kamu bisa mengevaluasi diri. Apakah kamu merupakan pelaku konsumerisme, materialisme, dan hedonisme ini atau enggak? Semoga kamu nggak masuk ke dalam salah satu dari situ ya. Kalau udah terlanjur menjadi pelakunya, maka usahakan untuk mencoba memperbaiki diri. Oke deh, gitu. Di dunia ini, segalanya terlihat seperti mimpi. Kilauan diskon, aroma barang baru, dan janji kebahagiaan yang abadi. Tapi, apakah kita benar-benar memilikinya? Atau justru mereka yang memiliki kita? Inilah lingkaran konsumsi. Ketika kebutuhan menjadi keinginan, dan keinginan menjadi penjara. Perilaku konsumtif adalah kebiasaan membeli barang-barang yang tidak selalu dibutuhkan. Di kalangan remaja, hal ini sering terjadi, terutama di era digital yang dipenuhi dengan iklan dan promosi. Media sosial membuat kita sering melihat teman-teman memamerkan barang baru mereka, yang mendorong kita untuk terus mengikuti tren agar tidak merasa tertinggal. Media sosial dan tekanan dari teman sebaya seringkali membuat kita ingin membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Awalnya mungkin kita merasa senang saat paket tiba, tapi lama-kelamaan barang-barang itu hanya memenuhi kamar dan jarang kita gunakan. Kebiasaan ini juga bisa menyebabkan masalah keuangan dan menciptakan sampah yang merusak lingkungan. Untuk menghindari dampak buruk dari perilaku konsumtif, kita perlu belajar mengelola keinginan belanja dengan lebih bijak. Dengan edukasi dan kesadaran akan lingkungan, kita bisa menjalani hidup yang lebih seimbang. Hidup sederhana, memilih barang dengan hati-hati, dan mendukung daur ulang bukan hanya membantu keuangan, tetapi juga menjaga bumi kita tetap sehat. Dengan begitu, kita bisa hidup lebih bahagia dan puas.